Ini maziyah keistimewaan yang sangat tidak dimiliki oleh Gus Bahar. Tapi malam ini punya baru. Nah, ini sekaligus Pak dicatat oleh Ketua Yayasan Gus Aufal tadi, Pak Amin mengaku saya muridnya. Ini Gus Bahar. Ya Allah. Kalau yang Gus Yasin dari sisi kenegaraan, Gus Iit dari sisi ilmiah, Gus Bahar dari sisi humaniora, dari sisi sentuhan hati manusia sesama manusia. Saya yakin di tempat saya itu desa sekali. Orang di atas gunung di Banyurip itu sowan Yai merasa seperti keluarganya Yai. Masih bisa dibuktikan. Dari yang mana lagi ketemu Yai merasa dihormati Yai seperti keluarganya Yai. Sehingga setiap yang datang siapapun ditanya, aku ambek Yai itu koyok keluarga nilasa Indonesia kok ngaku ngono kabeh. Jadi sangat diharapkan sisi humaniora, sentuhan-sentuhan kemanusiaan. Padahal di Banyurip itu tempat minyak ilegal itu, minyak apa ya, kalau ada Pertamina di sana Pertamini, minyak ilegal itu sowan Yai ya ditemoni Yai, ditanya anakmu piro, wedhusmu ono sing mati apa ora, ya seperti itu, sehingga merasa dihormati, disentuh sisi kemanusiaannya, sehingga Yai dimanapun orang didatangi Yai itu bahagia. Seperti misalkan saya didatangi Gus Bahar, bahagia rasanya. Cuman Gus Bahar tidak mungkin ke tempat saya, tidak mungkin datang. Ada satu yang seperti persamaan Yai dengan Gus Bahar yang saya ingat, orang sowan Yai itu selalu diterima dengan sepenuh hati. Siapapun yang sowan, pintu selalu dibuka. Tidak usah aturan protokoler, tidak. Yai hadir, Yai sehat, Yai apa? Orang sowan diterima dengan senang hati. Ini maziyah keistimewaan yang sangat tidak dimiliki oleh Gus Bahar. Sepakat ya? Mau sowan Gus Bahar itu ngalah-ngalahi sowan Kanjeng Nabi saja, disowani siapa saja mau. Apa iki sandure Kanjeng Nabi kira-kira? Saya sowan itu yang nemoni Gus Sabror. Wah, nanti kalau saya kepanjangan malah saya yang ngomong ini. Tidak pantas saya. Monggo Gus, sisi humaniora Yai, orang selalu mengharapkan kehadiran Yai sebagaimana mengharapkan kehadiran beliau. Kita menghadirkan Yai di hati kita. Kita menghadirkan Gus Bahar di HP kita. Itu. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati, sangat kita hormati Haji Aufal Marom selaku Ketua Yayasan Al Anwar 3, pimpinan sekaligus pengasuh Anwar 3 Kiai Haji Abdul Ghafur, wonten Gus Iit, Mas Najib, dan yang saya hormati semua dosen, adik-adik yang saya cintai. Saya ini alhamdulillah malam ini derajat saya naik senaik-naiknya. Karena seumur-umur saya ini hanya bangga punya guru Mbah Mun. Tapi malam ini punya baru. Nah, ini sekaligus Pak dicatat oleh Ketua Yayasan Gus Aufal tadi, Pak Amin mengaku saya muridnya. Ini satu kezaliman.
Jadi tapi saya senang ya, karena apa ya, ciri jadi wali itu harus mazlum dizalimi. Jadi saya pastikan tidak balas karena beliau ngangkat derajat saya. Saya tadi pertama bilang murid saya Gus Batu, saya senang sekali, seseneng-senengnya. Karena baru ini malam tersial saya. Saya dulu masih ingat ketika Gus Najih di Mekah terkenal alim alamah karena ngarang kitab. Gus Yofur tahun pertama bangun muji-muji karena mumtaz di Al-Azhar. Jadi beliau-beliau ini heboh karena karir akademiknya. Kalau Gus Amin karena ngelepas kambing di musola. Jadi jameknya sama-sama bikin heboh. Jadi ya itu saja lah. Niru itu udah bisa penuh ya, sudah niru hebohnya saja. Tadi karena Gus Sofal baru masuk, tadi Gus Aminoto bilang gini, Gus Sofal, dulu Mbah Mun sayang saya sampai dicatirkan istri. Apa Gus Yofur bisa nyarikan saya istri? Oh bener-bener kefasikan baru dalam. Jadi kita rileks saja karena ini apa ya, guyon itu bagian dari ibadah kelas tinggi. Ya ini betul, saya dulu mengkaji sama Gus Yofur seperti beliau tadi cerita. Di antara kegiatan beliau kalau malam belajar usul fikih, kita belajar bareng-bareng. Di antara pendapat usul fikih yang menyenangkan kita itu adalah mubah itu wajib, dan itu saya kenang betul. Isma min mubahin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Ayatahaqqaqu bisukun tarkul qat'i wa bisukun tarkul qadam. Itu pasti Pak Amin tidak bisa. Hafal sebanyak ini tidak bisa. Jadi dia itu pelarian karena ngapalkan nggak bisa, ya sudah gojlok saya. Tapi ya tetap tidak level lah kira-kira gitu. Tidak level jadi. Tidak level. Artinya begini ya. Malam ini kita guyon nikmati suasana seperti ini dengan Gus Yofur, dengan Gus Saufal. Malam ini artinya kita ada dugem. Malam ini kita ada zina, ada dugem, tidak melihat hal yang maksiat. Jadi mubah itu tarkul haram. Tarkul haram wajib, meninggalkan haram itu wajib. Berarti fi'lul mubah juga wajib. Tapi mubah loh ya, bukan lepas kambing di musola. Kalau itu tidak wajib ya tidak mubah, haram. Tapi di pondok ada adat, kalau yang melakukan itu Gus itu makfu. Jadi kalau di bab najis ya najis makfu lah, itu kira-kira. Artinya khazanah kita cukup untuk menganalisis itu. Saya memang di antara murid yang sering mengkaji Mbah Mun secara fikih. Saya pernah bilang di rumah dinasnya Gus Yasin, bagaimana beliau tadi menyinggung, ketika Gus Yasin diduetkan dengan Pak Ganjar, ini menjadi fikih abadi bahwa ada fikih besar yaitu ulama tidak ada tradisi atau tidak boleh ada tradisi berhadapan-hadapan dengan umarok. Kita sama-sama berduet untuk kelangsungan bangsa ini secara damai dan bermartabat. Jadi nggak penting menurut saya Gus Yasin wakil gubernur, apa Gus Yasin ketua DPR dulu, Kak Kamil ketua DPR, Gus Kamil. Yang menjadi penting bagi kita adalah fikih ini akan abadi. Itu juga ketika Gus Yofur sekolah sampai doktor, bahwa ulama sealim Mbah Mun, putra Mbah Zubair tidak anti dunia kampus, sehingga Gus Yofur sekolah ya sampai doktor. Juga beliau tidak anti khusyuk. Tadi kata Gus Iid, khusyuk yang dimaksud yai bukan terus khusyuk, karena yai sering menghentikan manis ada khusyuan zada jalan, terus ada orang kayak Gus Amin, dia nggak khusyuk supaya nggak dikatakan bodoh. Itu memang cara beliau melawan makalah itu. Kalau beliau khusyuk kan nanti zada apa? Jalan, maka pura-pura ada khusyuk, selain itu fakta terus ya sudah jadinya seperti itu. Saya itu sering meneliti fikihnya Mbah Mun, mulai yang tadi. Saya masih ingat ketika Yai mau ketemu Bu Mega ketika mau haji. Yai tindak Jumat, ketemu Bu Mega itu Sabtu, beliau terbang Ahad. Di antara yang dihentikan ke santri-santri, kira-kira gini mananya, besok saya ketemu Ibu Mega dan ini bagus supaya Indonesia damai karena ulama dan umaroknya ini satu kombinasi antara nasionalis dan religius.
beliau itu paling menghindari kalau Indonesia kios, kemudian ada dosa yang dulu batu. Kalau kios itu mungkin potensinya saling bunuh, saling apa. Sehingga ketika melihat Mbah Mun ketemu Mega itu pikiran pertama saya adalah sabut bima, jangan sampai terjadi. Karena biatan pertama Al-Quran adalah wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Dan itu beliau melakukan itu dengan cara yang sangat elegan. Ketemu orang yang benar-benar jadi aktor di Indonesia. Siapa yang nggak ngerti Mbah Mun aktor penting dalam perjalanan agama di Indonesia. Mega sebagai simbol nasionalis. Beliau dengan besar hati ketemu. Dan itu kita membaca fikih sebagai bentuk diknan lidima'il muslimin, upaya supaya Indonesia itu damai baik-baik saja. Saya tentu belajar banyak dari Gus Zufur ketika menafsirkan kenapa Al-Barjanji itu menjadi mujad. Kata Gus Zufur, padahal karangan Al-Barjanji itu tidak besar-besar kayak Sayyid Zabidi yang arang. Karena ketika negara lain bingung ya, atau beliau bingung menemukan format Islam, masih perang, mencari bentuk ini Sunni atau apa, ribet perang. Indonesia itu terbangan. Betapa indahnya Indonesia, serasa perang, terbangan. Ya ini gejolak-gejolakan, ya rileks santai. Sampai saya tidak tahu ini kiai dari mana. Makanya ini sekaligus untuk mahasiswa baru, terminan dosen Anda yang mulai yang waras kayak Gus Zufur, sampai yang kewarasannya kita tidak tahu tapi ya waras. Itu tadi Gus Zufur menambahkan Aminoto Setio Garwo. Saya tidak tahu itu tambahnya Gus Zufur apa ada di aktenya, nggak tahu saya. Tapi saya kenal Gus Amin itu lama sekali. Jadi saya tidak perlu cerita kalau beliau pernah ngaji saya karena nanti kasihan. Saya tidak perlu cerita itu karena saksinya lebih banyak beliau ngaji saya ketimbang saya ngaji beliau. Tapi itu cara beliau punya harga diri, ya monggo itu kalau saya terima dengan lapang dada. Jadi beliau orang kedua setelah Mbah Nawawi yang aku saya sebagai muridnya. Tapi saya mau cerita yang agak serius, ini 5 menit tentang fikihnya Mbah Mun. Tadi Gus Said bilang termasuk yang tahu banyak tentang karangan Mbah Mun termasuk tentu saya, selain santri-santri yang saya pernah ditanya Mbah Mun ketika film Masjidin Nabawi ditanya, kenapa kowe Gofur kok ngotot aku seneng nulis? Saya bilang nanti biar cucu-cucu jenengan masih melihat naskah-naskah jenengan. Iya kata dia. Saya masih ingat dawuh Imam Syafi'i, Al-Laits afqahu min Malik illa annahu doya'ahu ashab. Sebetulnya Imam Les itu lebih ahli fikih ketimbang Imam Malik. Padahal Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, tapi fil fikih muji Imam Les. Al-Laits afqahu min Malik illa annahu doya'ahu ashab. Tapi sayangnya Imam Les ini murid-muridnya enggak ada yang benar. Karena tulisan-tulisan Imam Les ini tidak ditadwin, tidak dimudawwan. Maka kita tidak ingin Mbah Mun yang kita idolakan, kita gurukan, kemudian bukunya tidak mudawwan. Sehingga saya, utamanya tentu putra-putra beliau, mulai dari Gus Ubab, Gus Najih semuanya, termasuk Gus Zufur, itu sangat menginginkan beliau itu memang mentadwin ini. Saya beri contoh misalnya begini, kepandaian Imam Les dibanding Imam Malik. Imam Malik ketika ditanya apa saja, sok ahli Madinah, juga kailu ahli Madinah, semuanya bilang ahli Madinah. Alasannya beliau Madinah adalah muhajirul Rasulillah, tempat hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu nggak ada yang memungkiri. Tapi ketika Imam Les mulai mengirimi surat ke Imam Malik, itu ditulis Sayyid Muhammad di Syariatul Wal Khalidah. Itu beliau, oke, Anda orang alim, saya ngakui Anda alim gini-gini. Tapi Anda ada yang lupa bahwa ashabu Rasulillah tafarraqu bil buldan. Ashabnya Nabi ini kemana-mana. Di Irak, di situ ada Sayyidina Ali di Najaf, diikuti oleh Abdul bin Mas'ud. Di Mesir ada Abdul bin Amr bin As, ada Amr bin As malah. Di Mekah ada ini. Dan semua mereka ini menciptakan satu kultur, dan kultur itu tidak sejengkal pun beda dengan yang ditanamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak bisa dikatakan kalau kultur itu harus kulturnya orang Madinah. Ini naik pangkat, seorang guru melayani muridnya. Ini juga cara beliau untuk mengalahkan saya di dunia wali. Jadi makanya pura-pura tawadhu. Nah, Al-Laits afqahu min Malik. Beliau punya sekian contoh bahwa orang Irak itu tidak kalah kerennya kira-kira gitu.
tentang ukuran-ukuran sok, karena Sayyidina Ali di situ juga menciptakan kultur. Begitu juga Amr bin As dan beberapa sahabat yang tafarraqu fil buldan. Bahkan sesuai dunia yang saya tekuni termasuk ilmu qiraah, as-sakhul qiraati sanadan itu adalah Asim. Padahal Asim ini qari'un kufiyun. Kenapa? Karena setelah Imam Asim ada Abi Abdurrahman As-Sulami, setelah itu Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali sakanal Irak atau sakanal Najaf kalau istilah modern. Sehingga Imam Syafi'i ngetikan Allah afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashab. Barokahnya bangun menulis misalnya al-ulama al-mujaddidun yang sering dibaca Gus Sofur, juga saya di beberapa pertemuan alumni. Itu bangun kelihatan sekali dari awal tuh akan bina siapa saja. Beliau cerita misalnya salah min aslil iman. Beliau di antara hadis yang beliau pilih dari sekian makalah beliau dan itu dijadikan muqaddimah. Wal jihad ma'akuli amirin baron kana ufajir. Wassalat khalfakuli muslimin ya baron kana ufajir. Jadi beliau memilih berteman siapa saja, membina siapa saja itu amdan, bukan sahabat. Karena beliau adalah periwayat dan penulis hadis. Tentu ya diriwayatkan Nabi Dawud, memang ditulis di situ. Sudahlah kita ikut berjuang ma'akuli amir. Jihad itu di konteks Indonesia tentu mempertahankan supaya sholat ini sesuatu yang indah. Kita tahu yang bikin masjid di mana-mana itu departemen keuangan bikin masjid, kepolisian bikin masjid, kabupaten bikin masjid, gubernuran bikin masjid. Itu kalau nunggu bisaronya Pak Amin dari selesai itu gak jadi masjid, yakin. Untuk rokoknya saja mungkin pas-pasan. Tapi barokahnya kita berjuang ma'al kulli amir. Para umarok dibina, beberapa kiai mulai zaman Mbah Hasyim sampai dulu Mbah Hasyim ya bina Pak Karno. Sampai era Mbah Mun, akhir-akhir Pak Harto juga beliau pernah ditimbali di istana, sampai Pak SBY, sampai Pak Jokowi. Sehingga aura keislaman itu ada di mana-mana. Parlemen berkebutuhan ngaji. Bahkan Gus Sofur pernah cerita, saya pernah beliau diundang di kantor pusat PD untuk ngaji. Gak kebayang. Pertama Gus Yassin daftar di KPU yang ditanyakan Gus, gue tenang, mau ngimami sholat sampai Pak Ganjar. Nggih, Mbah Mun seneng sekali. Jangan kira senengnya Mbah Mun karena jabatan, seneng dia. Jadi Mbah Mun ketika Gus Yassin cerita sholat tadi itu senang sekali. Senang sekali diceritani bahwa barokahnya Gus Yassin di Wetan itu ada dengan tanda petik, ada komunitas yang kayak sholat itu jadi ukuran. Saya meskipun nggak nangis di depan umum kayak Gus Amin tadi, saya juga heran kok bisa nangis. Itu saya heran betul, dan saya tetap husnudzon itu asli. Ya agak memaksakan husnudzon saya, tapi ya sudahlah saya husnudzon kalau itu asli. Itu saya sering nangisi fikihnya Mbah Mun. Di antaranya adalah saya pernah sejagongan sama Gus Hasim bin Wahab, termasuk pendiri Wahab. Saya cerita prestasi Mbah Hasim, Gus Wahab, Bisri Sansuri, juga beberapa Kiai Ahmad Siddiq, Bali Maksum, sampai cerita bahwa para kiai ini berhasil menciptakan satu entitas agama menjadi tolok ukur. Jadi barokahnya mereka berjuang secara tadrijan, secara gradualisme, secara proses. Sekarang itu calon bupati kok tidak sholat, itu tidak keren dan tidak dipilih. Gubernur kok terkenal tidak sholat, itu pasti tidak dipilih. Artinya kiai ini berhasil, bahkan nilai-nilai politik pun harus bersama nilai-nilai apa? Agama. Pejabat kok ketahuan selingkuh itu habis. Artinya nilai-nilai yang menurut agama mungkar, satu hal yang buruk, itu juga buruk di perspektif politik Indonesia. Jadi kayak, dan itu tanpa bikin negara ini terus kayak jadi negara Islam. Kurang apanya coba istihad guru-guru kita yang luar biasa. Saya pikir sampai di sini aja, nanti moderator biar balas saya supaya saya lebih madlum lagi. Semakin madlum semakin derajat saya akan naik. Dan monggo Gus Amin kalau mau memadlumi saya persilahkan, karena saya ini kan sudah terlalu kuat lah, kayaknya agak ngefek. Tapi monggo lah, kalau artinya ini sekali-kali saya ngomong serius. Jadi dulu nyuwun sewu, kita pengajian saja harus lapor, harus izin, bahkan ada istilah SIM, surat izin
apa mubalek ya dulu. Namanya juga SIM. Ini abahnya Pak Rafiq itu ya temannya bapak saya. Masuk teman bodoni. Ini masyhur ini. Ibunya Pak Rafiq ini nggak pernah masak enak, kecuali ada tamu. Akhirnya kerja sama bapak sama Mbak Mun kalau Jumat pagi disuruh ke situ. Terus Mbah Musa ini abahnya ini, Bu, enggak apa ono Kiai Nur Salim ono bangun masak iyo, terus masak enak, terus bapaknya ikut makan enak itu. jadi Kiai dulu itu seni sampai kepen mangan enak itu harus bodoni istri. Dan itu semoga bodoni yang wajib. Karena apa ya? Seneng itu wajib akhirnya. Makanya saya dengan Pak Rafiq ini ya mulai dulu ya kayak saudara karena dulu Mbak Mun, Bapak, Mbak Musa itu ya teman termasuk kalau harus bodoni istri ya bodoni. Akhirnya ya tiap Jumat itu main ke situ. Karena itu dengan cara itu makanya enak. Kalau enggak ya tempe terus gitu. Nah itu bisa ditiru. Bisa ditiru. Jadi ya bagus lah itu kalau itu. Solutif dengan taksi. Ya monggo niki moderator malih Gus Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.